terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tumbuhan Angiospermae. Pengertian tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Angiospermae dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, memiliki daun yang pipih dan lebar dengan urat daun yang beraneka ragam. Yang kedua, bakal biji maupun biji tidak akan terlihat dari luar karena bijinya ini tertutup oleh daun buah. Yang ketiga, pada umumnya tumbuhan berbiji tertutup memiliki bagian-bagian daun, batang, akar, dan bunga. Yang keempat, akarnya bisa berbentuk tunggang ataupun berbentuk serabut. Yang kelima, reproduksinya bisa berupa vegetatif maupun... Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi dari tumbuhan Angiospermae, yang dimana terbagi atas dua kelas, yaitu kelas monocotyledon dan dicotyledon. Yang pertama kita akan membahas tentang dicotyledon atau biasa disebut tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu keping biji berbelah dua, memiliki pembuluh angkut, batang dan akar memiliki kambium, batang bercabang dengan ruas batang tidak jelas, berakar tunggang dan tidak memiliki tudung akar, berdaun tunggal, menyirip dan tidak berpelepah. Bagian bunga yaitu kelopak, mahkota bunga dan benang sari berkelipatan 4-5. Tumbuhan dikotil atau dicotyledon ini memiliki beberapa ordo, yaitu yang pertama ordo Casuarinales, famili Casuarinaceae. Contohnya Casuarina aquacitifolia atau cemara laut. Yang berikut dari kelas monocotyledon memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki satu keping biji dan memiliki pembuluh angkut, xilem dan floem, dan di antara xilem dan floem memiliki batangnya memiliki ciri yang berikut adalah memiliki batang dan akar yang tidak berkambium. Yang berikut berakar serabut. Dan yang terakhir bagian bunga, yaitu kelopak bunga, mahkota dan benang sari berkelipatan 3. Ada beberapa ordo pada kelas monocotyledon, yaitu yang pertama ordo Liliales, famili Liliaceae. Contohnya Lilium regale atau bunga lili. Yang kedua ordo Asparagales. Ordo Asparagales ini memiliki dua famili. Yang pertama famili Amaryllidaceae, contoh Polyanthus tuberosa atau bunga sedap malam. Yang kedua famili Orchidoceae, contoh Spotogalotis atau biasa disebut anggrek tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari tumbuhan Angiospermae atau dikenal dengan tumbuhan berbiji tertutup. Langsung saja dimulai dari tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa ini sudah memiliki organ yang lengkap, dimulai dari putik, benang sari, mahkota bunga, dan seterusnya. Nah, pada tumbuhan dewasa ini sudah terdapat ovum di dalam ovari.
Nah, ovul di dalam ovari ini akan dikeluarkan atau salah satu selnya dikeluarkan dan akan berkembang menjadi megaspora. Nah, megaspora ini akan menjalani proses meiosis dan terbentuk menjadi ovul. Dia akan keluar. Setelah itu dia akan mengalami pembelahan lagi, mitosis atau pembelahan sel tubuh. Dan dia akan masuk ke tempat endosperma dan akan terbentuk menjadi telur. Selanjutnya pada tumbuhan dewasa juga sudah memiliki kantong polen. Nah, kantong polen ini akan dikeluarkan terus menjadi mikrospora. Nah, mikrospora ini akan mengalami meiosis atau pembelahan alat kelamin menjadi serbuk sari. Ya, kita bisa lihat dia akan keluar. Dan butiran polen ini akan berkembang menjadi tabung polen. Ini adalah tabung polen. Nah, kemudian kita kembali lagi, sel telur ini akan keluar. Ya, menjadi irisan ovul dan akan menempel di bagian sini di bawah tabung polen. Setelah itu tabung polen ini akan masuk ke ovul, ya ini, dan akan dikeluarkan. Nah, kita bisa lihat setelah dikeluarkan dia akan menjadi kulit biji embrio endosperma dan akan berkembang menjadi kecamba, terus akan menjadi sporofit dewasa. Ini sudah menjadi tumbuhan. Nah, siklus hidup angiosperma ini akan berkelanjutan sampai pada tahap di mana tumbuhan itu sudah mati. Siklus hidup juga pada tumbuhan angiosperma atau tumbuhan berbiji tertutup ini juga terdapat dua tahap, itu tahap haploid dan juga tahap diploid. Ini teman bisa lihat tahap haploid ini dimulai dari ini proses keluarnya sel-sel dan akan terbentuk. Setelah itu tahap diploid ini sudah sel-sel yang sudah dikeluarkan itu sudah menjadi tumbuhan seutuhnya. Dan juga terdapat pembuahan ganda artinya lebih dari satu pembuahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf jika dalam penjelasan ini saya kurang mengerti atau apa, saya minta saran atau pendapat dari teman-teman atau dosen.